Kita umpamakan ke bahasa kita. Ini siapa yang menyebabkan datangnya badai? Ini siapa yang menyebabkan datangnya musibah? Mari kita undi. Siapa yang keluar namanya dari undian tersebut, berarti dialah orang yang menyebabkan datangnya badai besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, sekarang saya ingin menyampaikan tentang kisah singkat perjuangan Nabi Yunus alaihissalam yang putus asa. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ninawa, sebuah bangsa yang tinggal di daerah Assyria. Kalau sekarang sekitar wilayah Irak. Kaum Ninawa pada masa itu telah banyak melakukan kemaksiatan dan penyembahan berhala. Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk mengajak mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan penyembahan berhala dan dosa-dosa mereka. Bagaimana dakwah Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam melakukan dakwah dengan penuh kesabaran. Lagi-lagi sabar yang dimiliki oleh para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nanti di akhir Nabi Yunus sempat hilang kesabaran. Nabi Yunus dengan penuh kesabaran menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kebiasaan mereka yang menyembah berhala. Namun kaumnya sangat keras kepala dan menolak ajaran tersebut, menolak ajakan dan ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Mereka malah menantang Yunus, bahkan beberapa di antara mereka mengancam untuk mengusirnya. Meski sudah berusaha keras dalam dakwahnya, kaum Ninawa tetap tidak mau mendengarkan dan mereka semakin membangkang. Hal ini membuat Nabi Yunus alaihissalam merasa sangat kecewa. Dan ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mereka dan pergi dari kota tersebut. Ia merasa bahwa tidak ada lagi harapan bagi kaumnya untuk menerima dakwahnya. Nah, di sini termasuk kehilangan kesabaran Nabi Yunus alaihissalam yang pada akhirnya nanti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman seagama, setelah memutuskan untuk meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam naik ke kapal yang berlayar ke tempat yang jauh. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji keputusan Nabi Yunus alaihissalam tersebut ketika kapal yang ditumpangi Yunus alaihissalam sedang berlayar. Tiba-tiba badai besar datang menghantam kapal tersebut. Kapal hampir tenggelam dan para penumpang merasa bahwa mereka sedang dalam bahaya besar. Para penumpang kapal kemudian memutuskan untuk melakukan undian untuk mengetahui siapa yang menyebabkan musibah tersebut. Setelah diundi, dilakukan pengundian, nama Nabi Yunus alaihissalam keluar sebagai penyebab musibah tersebut. Kita umpamakan ke bahasa kita. Ini siapa yang menyebabkan datangnya badai? Ini siapa yang menyebabkan datangnya musibah? Mari kita undi. Siapa yang keluar namanya dari undian tersebut, berarti dialah orang yang menyebabkan datangnya badai besar itu. Setelah diundi oleh para penumpang kapal, ternyata betul keluar itu namanya Nabi Yunus alaihissalam. Ini memang sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keputusasaan Nabi Yunus ini adalah sesuatu yang salah menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di awalnya Nabi Yunus sempat sabar, tapi setelah kesabarannya hilang, Nabi Yunus memutuskan untuk pergi. Nah, bagaimana keputusan para penumpang setelah keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam? Akhirnya Nabi Yunus dilempar ke laut. Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor ikan besar dikenal sebagai ikan paus untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perutnya ikan tersebut, Yunus alaihissalam merasa sangat terisolasi dan terpojok. Namun pada saat itu ia menyadari kesalahan dirinya yang meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yunus itu penyesalannya ketika berada di dalam perut ikan.
Kalau Allah yang mengizinkan untuk pergi dari kaum Ninawa, mungkin atas kehendak Allah. Tapi ini kehendak Nabi Yunus sendiri, karena sudah hilang kesabarannya sehingga memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Dan teguran Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Yunus ditelan oleh ikan paus yang berbulan-bulan Yunus berada di dalam ikan paus tersebut. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan dan memohon ampunan. Doa Nabi Yunus alaihissalam yang terkenal ini tercatat dalam Al-Quran. Nabi dan Rasul ketika melakukan kesalahan sedikit saja langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia zaman sekarang yang mempunyai kesalahan, beribu-ribu kesalahan, tapi tidak pernah mau tobat. Nauzubillah min dzalik. Apa doa Nabi Yunus alaihissalam? Diabadikan di dalam Al-Quran. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Meninggalkan orang yang zalim kepada Nabi Yunus merasa dirinya zalim. Kalau di zaman sekarang ada orang yang zalim terhadap kita karena dakwah kita. Kemudian kita pergi, udah bodoh amat. Tapi Nabi Yunus meninggalkan tempat yang dimana mereka kaumnya itu zalim kepada Nabi Yunus. Ternyata kepergian Nabi Yunus ini dianggap zalim oleh Nabi Yunus sendiri. Dianggap zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memohon doa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini menunjukkan pengakuan Nabi Yunus alaihissalam atas kesalahannya dan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman seagama, Allah kemudian mendengar doa Nabi Yunus alaihissalam dan memberikan pertolongannya. Allah memerintahkan ikan besar untuk memuntahkan Yunus alaihissalam ke pantai dengan selamat. Setelah itu Yunus alaihissalam ditemukan dalam keadaan lemah dan tubuhnya terkelupas. Allah memerintahkan agar tumbuh tanaman labu untuk memberi perlindungan dan pemulihan lagi untuk tubuh Nabi Yunus alaihissalam. Cobaan yang begitu luar biasa. Coba kita bayangkan kalau berbulan-bulan berada di dalam perut ikan, kemudian dikeluarkan oleh ikan dan kulitnya mengelupas, dan Nabi Yunus merasakan kesakitan dari situ. Tapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga yang akan menyembuhkan dari rasa sakitnya yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Saudaraku seiman seagama, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, yaitu kaum Ninawa. Setelah Allah menyelamatkan Nabi Yunus, beliau kembali kepada kaumnya yang pada saat itu mulai bertaubat setelah merasakan ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ninawa akhirnya sadar dan menyadari kesalahan mereka. Mereka bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari kisah Nabi Yunus alaihissalam: 1. Kesabaran dalam berdakwah. 2. Taubat dan penyesalan bila mempunyai kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kekuatan doa. Berdoalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan takdir Allah baik atau buruknya. Kemudian yang kelima, Allah Maha Pengampun. Mintalah ampun sebesar apapun dosamu, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.